Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam. Generasi hebat. Hebat. Dia punya ini. Oke, senang sekali saya Zakia Ramayani menemani Anda malam hari ini di acara yang sangat luar biasa. Hari ini adalah acara launching launching gerakan entrepreneur milenial Sultan Hebat bersama Kak Dayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Salam Hebat. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman yang mungkin yang nonton kita di live Facebook ya, di fanpage Facebook, kita juga sekarang terhubung dengan teman-teman di 12 kabupaten dan 1 kota. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Luar biasa. Bagaimana nih salamnya dong? Salam generasi Sultan. Hebat. Baik. Jadi kita akan nyapa dulu dari beberapa kabupaten. Ini ada yang dari Morowali Utara. Selamat malam. Malam. Wah, rame banget ya di Morowali Utara. Terus yang ada di Buol mana nih? Buol. Hebat. Oke, jadi ada beberapa teman-teman yang terhubung, tapi ada beberapa jaringan yang tidak bisa terkoneksi. Tapi mereka menggunakan kita sekarang tidak. Ya. Yang baju merah, Jadi nanti teman-teman yang di Facebook dan juga teman-teman pastinya di yang terhubung Zoom ya, ini anak-anak milenial luar biasa, entrepreneur hebat dan 12 kabupaten dan 1 kota, mereka bisa bertanya-tanya, tanya apa saja khususnya tentang gerakan entrepreneur milenial hebat ini, nanti akan dijawab oleh Kak Dayat langsung ya. Kita tanya-tanya dulu Kak Dayat ya, gimana kabarnya Kak Dayat malam hari ini? Alhamdulillah sampai hari ini Allah terus beri kekuatan dan kesehatan sehingga bisa tetap melaksanakan aktivitas khususnya dalam rangka untuk menjelajah Katulistiwa, untuk bersilaturahmi dan berdakwah, menyampaikan pesan-pesan untuk Sultan Hebat 2020. Amin. Ya, amin. Sehat ya. Amin. Oke, jadi saya penasaran nih, ini sebenarnya pasti banyak yang tanya, apa sih gerakan milenial entrepreneur Sultan Hebat ini? Mungkin bisa Kak Dayat jelaskan sebentar. Iya, memang kemudian saya melihat bahwa salah satu potensi peluang di mana anak-anak muda kita yang sekarang ini sudah tidak bisa lepas lagi dari teknologi, dari gadget ya. Setiap satu orang itu pasti selalu hidup dengan satu gadget. Di antara sebagian besar masyarakat kita yang ada di Sulawesi Tengah ini, bahkan di Indonesia, di dunia. Nah, era ini harus kita manfaatkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita memaksimalkan pemanfaatan gadget ini, itu bisa digunakan untuk banyak hal. Saya melihat anak-anak di kota-kota besar, itu kemudian mereka bisa eksis hidup, kemudian bisa mendapatkan penghasilan ekonomi mereka dengan manfaat gadget. Dia tidak perlu punya rumah makan hanya untuk jual makanan. Dia tidak perlu punya toko baju hanya untuk jual baju dan berbagai produk lainnya. Dia hanya cukup butuh satu handphone, dia bisa menjual semua produk itu. Apalagi saat COVID kayak gini ya? Saat COVID kayak gini, di mana orang tidak bisa keluar rumah, maka mereka memanfaatkan posisi ini untuk bisa mencari peluang-peluang ekonomi yang menghasilkan buat mereka itu. Oke, berarti dari salah satunya itu ya. Memang karena kita sekarang hidup ya tidak bisa tanpa gadget. Bangun tidur langsung gadget mana gitu kan. Oke, ini teman-teman sudah pasti punya pertanyaan. Jadi kita ingatkan sekali lagi yang di Facebook bisa langsung aja kirim pertanyaannya, mau tanya apapun, apalagi tentang generasi gerakan milenial entrepreneur hebat ini ya. Juga kita langsung mau ke Zoom dulu Pak, Kak Dayat ya. Siapa nih yang bertanya nih? Yang pengen lihat pertanyaannya. Banyak banget, ramai banget ya. Ramai sekali. Oke, ada yang mau bertanya? Niki mau cek dulu pertanyaannya. Yang di Facebook juga silakan. Yang lagi menonton kita secara langsung bisa bertanya apapun kepada Kak Dayat malam hari ini, yang luar biasa ya. Kalau belum ada. Oke, kalau belum ada, Ki pengen tanya dulu nih. Program yang paling Kak Dayat fokuskan untuk milenial, khususnya Sulawesi Tengah apa nih? Ya. Yang pertama adalah memastikan bahwa kita akan mendorong di mana setiap wilayah di Sulawesi Tengah ini kita pastikan
harus bisa terjangkau oleh jaringan internet. Betul sekali. Kenapa? Karena sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang ada di wilayah-wilayah agak jauh, di Benar. pedalaman, bahkan jangan juga kita bicara terlalu jauh. Bahkan kota juga dalam dekat-dekat dengan kota, Benar. itu mereka sudah kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet. Iya. Nah, saya punya pengalaman dulu waktu di Bupati, menjadi pejabat Bupati di Banggai Laut, di mana di sana pulau-pulau itu semua tidak ada jaringan internet, Benar. tidak ada signal kalau kata mereka. Tapi setelah saya berkomunikasi dengan penyedia, itu ternyata mereka bisa menyiapkan fasilitas untuk jaringan internet itu sampai ke desa-desa. Nah, ini yang kita programkan ke depan. Jika Allah memberi amanah untuk bisa menjadi gubernur ke depan, maka saya akan berjuang sekeras mungkin agar supaya memastikan di setiap wilayah yang jauh itu, yang selama ini mungkin tidak terjangkau jaringan internet itu, kita akan dorong untuk bisa mendapatkan jaringan internet. Wow, luar biasa. Kebetulan saya juga di Morowali Utara, Pak. Di daerah Batu Rube itu kalau, jaringan kalau hujan, mulai tuh goyang. Apalagi sekarang kan sekolah tuh online, Pak. Ya. Ya kan? Jadi kalau jaringan itu, udah nggak bisa connect, mereka nggak bisa belajar. Betul. Itu yang paling penting ya. Oke, ini banyak banget yang bertanya ya. Wow, jauh. Ada yang dari Poso hadir. Ya. Ada dari Manado loh yang hadir. Oke, langsung saja yang mau bertanya. Ini Kia akan bacakan pertanyaan Anda yang di secara live Facebook ya. Dan yang di Zoom, Kia masih menunggu nih teman-teman yang di beberapa kabupaten. Mungkin juga punya pertanyaan atau mungkin keluh kesah juga nih yang ada di kabupaten nih. Mana yang Morowali Utara yang sama kayak Kia di Kolonel Dale atau yang di Bungku. Buol juga tuh Buol loh, luar biasa jauh ya tuh Buol. Mana nih? Kita lagi menunggu pertanyaan teman-teman yang di Facebook yang lagi ramai banget nonton ratusan orang, bisa langsung aja bertanya kepada Kak Dayat malam hari ini tentang entrepreneur milenial sultan hebat. Sekali lagi, ini kita teman-teman terhubung di 12 kabupaten ya. Ini ada di Zoom dan juga satu Kota Palu. Jadi semua 13, semua lagi berkumpul di sini. Iya. Dari Banggai. Kalau misalnya memang Boleh dari Banggai, Pak. mungkin bisa menjelaskan tentang Banggai, Pak. gagasan-gagasan. Oh, Banggai. Oke, Bang Gai. Dari Banggai. Ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini kita berada di Kabupaten Banggai, Kecamatan Nambo. Banggai, Kecamatan Nambo. Ini salah satu menjadi visi misi Pak Nur Provinsi Sulawesi Tengah selain peningkatan terkait masalah sumber daya manusia kami di wilayah Kabupaten Banggai. Untuk itu apa yang menjadi strategi ataupun kiat-kiat Bapak ke depan nantinya apabila memang sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal peningkatan sosial di kaum milenial yang bahwa kaum milenial harus diberikan masalah pendidikannya. Saya kira di tiap-tiap daerah maupun wilayah bisa ditingkatkan terkait masalah peningkatan sumber daya. Terkait tadi juga ada rangkaian dengan jaringan dan internet, dan pada kesempatan malam hari ini saya bertanya tentang peningkatan sumber daya manusia kaum milenial. Demikian. Oke, Pak. Terima kasih dari Bang Gai. Kita langsung jawab mungkin Pak Kanda ya. Apa sih kiat-kiat Kang Hidayat untuk meningkatkan SDM khususnya di beberapa kabupaten? Ya, jadi program peningkatan kualitas sumber daya manusia itu pertama kita harus mempersiapkan
lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan vokasi kepada masyarakat. Artinya pelatihan keterampilan. Jadi memberikan pendidikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Kenapa? Terutama kalangan milenial. Kenapa demikian? Karena sekarang ini ketika teman-teman berkeinginan untuk masuk ke sebuah tempat kerja, itu kan dibutuhkan syarat-syarat, di mana syarat-syarat itu biasa dimintakan ada sertifikasi, keterampilan, keahlian, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian akan kita dorong ke depan, sehingga ketika ada ruang-ruang kerja yang disiapkan oleh perusahaan, oleh swasta, oleh pemerintah dan sebagainya yang membutuhkan keterampilan khusus bagi masyarakat yang berkeinginan ke sana, kita pastikan bahwa dia memiliki keterampilan yang disyaratkan itu dengan cara menyiapkan lembaga-lembaga yang nanti akan melatih mereka sehingga menjadi terampil dan memiliki sertifikasi, karena dengan sertifikasi itu bisa menjadi syarat mereka untuk masuk ke sana. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia milenial ini kita pastikan misalnya ada anak-anak kita yang berkeinginan, yang punya kemampuan secara intelektual, kemudian punya keinginan besar untuk bisa melanjutkan pendidikan, tapi kemudian mereka terbatas dari sisi ekonomi nanti, kayak misalnya, dan kita temukan seperti di lapangan, ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan mereka-mereka itu akan mendapatkan fasilitas untuk bisa melanjutkan pendidikan dalam rangka apa? Dalam rangka kita mewujudkan generasi berkualitas Sulawesi Tengah dengan keterlibatan pemerintah dalamnya. Dan kemudian tentu yang tidak kalah penting adalah kita harus memfasilitasi, menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan sarana prasarana kesehatan untuk menjamin agar supaya masyarakat kita yang membutuhkan layanan pendidikan, layanan kesehatan itu bisa kemudian mendapatkan layanan itu dengan baik dan layak. Dan kemudian mereka bisa meningkat kualitas sumber daya manusianya. Benar, itu yang paling utama sih Pak ya, pendidikan dan kesehatan ya. Oke, saya langsung aja, banyak sekali pertanyaan di Facebook. Untuk yang di Zoom, tunggu dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Raja Situmorang Pandesarjon. Terima kasih. Bapak Gubernur 2021-2025. Amin. Ya, amin. Ini pertanyaannya Pak, melihat situasi pandemi, untuk menjamin kesehatan warga Sulawesi Tengah, layanan kesehatan atau program Pak ya, agar Maju terus, hebat. layanan kesehatan yang baik. Ini berhubungan dengan tadi. Iya, kalau kita bicara tentang layanan kesehatan oleh pemerintah bagi masyarakat di Sulawesi Tengah, sebagaimana apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dan Bapak Presiden kita, beliau menginginkan agar supaya seluruh warga masyarakat di Indonesia ini, termasuk kita di Provinsi Sulawesi Tengah, itu dipastikan, terutama mereka-mereka yang secara ekonomi kurang mampu, itu insya Allah dipastikan bisa mendapatkan jaminan layanan kesehatan dengan diberikan kartu jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS. Dan mereka-mereka yang tidak mampu itu nanti insya Allah mudah-mudahan pemerintah secara berjenjang dari pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota itu akan dijamin mendapatkan kartu jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS dan mereka dapat pelayanan gratis di tempat-tempat layanan kesehatan mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit. Insya Allah mudah-mudahan itu kita akan jamin itu. Amin ya. Oke. Mantap. Lanjutkan, hebat. Amin. Oke, masih semangat ya. Dari Sigi bisa. Halo, dari Sigi bisa. Oke, Sigi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam hebat Kak Dayat. Ya, salam. Ya, yang pertama saya perkenalkan dulu, saya Sarko Leon. Di samping saya, halo, sebelumnya saya mohon teman-teman yang mic-nya lagi on dimatikan dulu, bisa. Yang mic-nya lagi on dimatikan dulu supaya nggak ribut. Hebat banget ya. Oke, Sangat nilainya. Luar biasa. Oke, lanjut dari Sigi. Begini, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih. Tahun kemarin kebetulan, mohon maaf saya perkenalkan, saya di samping di TEPS juga saya adalah salah seorang pelatih sepak bola yang ada di Sulawesi Tengah. Kebetulan juga saya membawahi banyak klub-klub yang ada di sini. Ya, salah satunya saya pernah dibantu oleh Kak Dayat kemarin pada waktu saya bawa tim SMP 2 ke Solo. Oh iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu malam ini. Sebenarnya saya mau ketemu langsung, cuman mungkin Kak Dayat agak susah beberapa bulan ini karena banyak tamu. Saya mau ucapkan terima kasih, mungkin karena kalau bukan Kak Dayat untuk kami, saya dengan anak-anak terlantar di Solo.
alhamdulillah pada waktu itu saya ini supaya teman-teman juga semua tahu. Jadi pada waktu itu kami tidak ada ongkos untuk pulang, jadi saya harus bicara. Kadayat membantu, ya, membantu kami sehingga kami waktu itu dari Solo Piala Kemenpora tahun kemarin kami bisa pulang dan sampai di Palu. Jadi saya sudah bertekad, ya. Ya, saya sudah bertekad, saya sudah bicara ke semua orang tua siswa yang saya bawa anaknya ke Solo. Saya bilang, beliau sudah bantu kita, sekarang waktunya kita bantu beliau. Amin. Dan alhamdulillah semua waktu itu saya meminta untuk kepala sekolah SMP 2 datang ke rumah dinas waktu itu ketemu agar supaya beliau tahu juga bahwa yang bantu kita ini Kak Dayat. Jadi alhamdulillah, terima kasih Kak sudah membantu kita. Jadi saya juga sebenarnya malam ini saya sudah kumpul anak-anak bola di pondok saya ini di Untara saya di Romaru, tapi berhubung dengan cuaca yang kayak itu, Back to meeting. akhirnya saya sendiri yang sama anak saya sini. Minta maaf saya tidak sempat itu karena hujan. Jadi kira-kira selain program Baik. Kayaknya ada jaringan. halo, ya, sorry tadi ada telepon yang masuk. Ya. Jadi kami mohon juga nanti ada program-program lain selain untuk mungkin telekomunikasi, internet. Saya mau untuk kemajuan sepak bola Sulawesi Tengah, khususnya untuk sepak bola usia muda. Jadi mungkin ada program dari Kak Dayat yang bisa jalankan untuk kemajuan sepak bola Sulawesi Tengah. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih? Yofi, saya. Ini Pak. Bagaimana? Jangan sampai nasib mereka kayak yang kemarin, Pak. Insya Allah mudah-mudahan untuk teman-teman pecinta olahraga, kami semua tidak usah khawatir lah, insya Allah. Kenapa? Karena saya juga hobi olahraga. Saya sangat mencintai olahraga. Dan kemudian saya juga mencintai seni dan musik. Jadi kita yang mempunyai jiwa yang senang dengan olahraga, senang dengan seni dan musik, pasti akan berpihak kepada pengembangan kegiatan keolahragaan di Sulawesi Tengah. Saya membayangkan ke depan, kita akan punya lagi satu klub kesebelasan sepak bola yang bisa berjaya seperti Persipal beberapa waktu yang lalu. Saya membayangkan itu kenapa? Karena ternyata di kelompok usia anak-anak, itu prestasi bola kita itu tidak juga kemudian diragukan. Ketika saya melihat beberapa kompetisi yang diikuti oleh anak kita di bawah umur, di kelompok-kelompok umur tertentu, itu mereka bisa meraih prestasi yang cukup baik. Nah ini tinggal penanganan lanjutan saja, agar supaya olahraga-olahraga di Sulawesi Tengah ini bisa berkembang, dan kemudian insya Allah mudah-mudahan bisa membawa Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang dikenal ke seluruh dunia, bukan hanya di nasional, tapi ke mancanegara. Saya ambil contoh misalnya, salah satu olahraga lainnya, misalnya taekwondo, kemudian takraw, kemudian dayung, kemudian karate, pencaksilat, banyak sekali potensi olahraga-olahraga individu ditambah olahraga-olahraga kelompok. Jadi olahraga berkelompok seperti sepak bola dan kemudian olahraga-olahraga lainnya seperti gateball dan sebagainya. Kita udah punya potensi yang sangat luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kalau saya jadi gubernur, olahraga di Sulawesi Tengah ini akan maju dan berkembang. Kenapa? Saya akan ada di situ bersama-sama dengan mereka-mereka yang hobi olahraga. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Amin. Karena sudah terbukti walaupun belum jadi gubernur udah bantuin nih ya, luar biasa dari segi ya. Oke teman-teman di kabupaten yang lain, mungkin masih ada yang ditanyakan nih. Oh ya, atau kita sambil nunggu, kita baca dulu yang di live Facebook ya, karena ramai sekali di Facebook. Nih, ada yang bertanya, menurut ini dari Iksan Kati Mumon. Nah, menurut Bapak, apa ikon Sulawesi Tengah yang dapat mewakili semua kabupaten dengan tradisi dan budaya yang bermacam-macam di Sulawesi Tengah? Ya. Jadi saya kira kita akan rumuskan secara bersama-sama. Kenapa? Karena Sulawesi Tengah ini terdiri dari berbagai kabupaten, kemudian satu kota. Di setiap kabupaten punya ragam dan jenis budaya yang masing-masing. Yang sesungguhnya kalau masing-masing kabupaten itu mengemas, mengembangkan dengan baik, itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang bisa berkunjung ke sana. Nah, kalau kita mau mengemas apa yang menjadi ikon Sulawesi Tengah, saya kira kita harus duduk bersama-sama untuk bersama membicarakan tentang apa yang akan kita angkat di Sulawesi Tengah ini, sehingga bisa mewakili semua etnis,
Semua suku yang ada di Sulawesi Tengah ini, ya ketika kita mengangkat dia, tidak ada orang yang keberatan. Tidak ada orang yang merasa, oh kok itu kan cuma milik sekelompok orang. Nah ini perlu kita dudukan bersama-sama, dan saya sudah berpikir ke arah situ. Bahwa kita harus punya satu model di mana itu nanti akan menjadi bagian dari keseluruhan. Jadi bukan berarti kemudian kita mau menggabungkan semuanya, tidak. Kita melihat yang mana nanti yang kita akan angkat jadi ikon Sulawesi Tengah, ya kan, mewakili Sulawesi Tengah untuk event-event budaya seperti tadi. Berarti dari hasil keputusan bersama ya. Keputusan bersama, insya Allah. Oke. Ada lagi pertanyaan nih dari Akil. Apa program Pak Hidayat untuk sekolah yang berbasis Islam, misalnya pesantren dan sekolah-sekolah seperti Madrasah Sanawiyah Aliyah, dan mereka ada katanya Raja Wali hebat gitu. Saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa selama ini terkesan bahwa sekolah-sekolah madrasah, sekolah-sekolah aliyah dan sebagainya yang masuk dalam kewenangan Kementerian Agama itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Tapi kalau saya jadi gubernur, maka saya tidak akan melihat itu lewat siapa yang bertanggung jawab. Tapi kalau kemudian ada persoalan-persoalan di lembaga-lembaga pendidikan yang memang dikelola oleh Kementerian Agama, maka kemudian kita bisa membantu mereka. Kenapa tidak? Saya akan menyatakan bahwa saya akan melihat bahwa itu adalah semua lembaga pendidikan yang digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Yang di dalam sekolah-sekolah itu kemudian anak-anak kita bisa bersekolah dengan baik dan layak di sana. Jika ternyata memang ada fasilitas yang kurang dan sebagainya, ada caranya. Dan saya sudah pernah melakukan itu di beberapa sekolah madrasah. Contoh kemarin ketika terjadi bencana. Kemudian ada sekolah madrasah yang dari Petobo, yang memang lokasinya kena likuifaksi, dan kemudian mereka menunggu bantuan dari Kementerian Agama lama. Kemudian saya dengan kedudukan saya waktu sebagai sekretaris daerah dan ketua Satgas penanganan bencana, saya koordinasikan dengan lembaga-lembaga untuk datang membantu, dan kita bangunkan sekolah sementara sebanyak 10 lokal waktu itu. Dan kemudian itu bisa digunakan oleh anak kita sampai sekarang. Dan juga saya lagi berpikir, mereka waktu minta satu kepada pemerintah, Pak, tolong kami dibantu untuk siapkan lahan. Nanti dari kementerian bisa membangun. Saya bilang, kalau saya diberi kewenangan yang misalnya di posisi sebagai gubernur, maka hari itu juga langsung saya jawab. Saya jawab bahwa kami akan siapkan lahan dan siapkan dananya untuk membangun itu. Kita akan sharing, saling membantu dalam rangka apa? Mempercepat proses penyelesaian masalah yang ada di sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah di lingkungan Kementerian Agama. Insya Allah mudah-mudahan saya akan tetap komitmen dan akan tetap berada di posisi tidak akan membedakan itu. Tidak melihat kewenangan ini kewenangan siapa, tapi melihat ini tanggung jawab kita bersama. Saya kira itu. Oke. Dan langsung lagi kita satu pertanyaan lagi dari Facebook ya. Ramai banget. Selamat malam semuanya. Ya, sangat semangat sekali ini ya. Ada lagi yang bertanya dari Andi Aco ini. Kak Dayat, mohon izin Pak, boleh bertanya mengenai infrastruktur yang ada di Sulawesi Tengah. Bagaimana membenahinya Pak, khususnya di Kabupaten Sigi? Ya, saya tadi baru bersilaturahmi dengan masyarakat di Kabupaten Sigi, di Kota Rindau. Jadi di sana saya bercerita kepada mereka, jika saya diberi amanah oleh Allah untuk menjadi gubernur ke depan, insya Allah diberi amanah oleh Allah menjadi gubernur ke depan, maka kita akan memastikan persoalan kebencanaan kemarin itu yang sampai dengan hari ini penanganannya belum maksimal, artinya masih banyak yang belum terselesaikan. Insya Allah mudah-mudahan saya akan berdiri di depan untuk membantu mempercepat proses penyelesaian itu, dan akan bolak-balik mengundang para pihak terkait dalam rangka untuk menyelesaikan pembangunan, terutama seperti di Sigi. Di Sigi sekarang dibutuhkan percepatan penyelesaian pembangunan tanggul itu. Nah, karena aliran sungai kita, aliran tanggul kita itu bisa mengaliri sawah kurang lebih 8.000 hektar. Nah, targetnya kemarin 2021 itu perbaikan saluran air itu, irigasi Gumbasa itu bisa selesai 2021. Tapi kalau kita lihat fakta hari ini, kemungkinan besar belum bisa selesai. Nah, ini kalau saya diberi amanah, insya Allah saya akan percepat proses itu, sehingga kita memastikan kurang lebih 8.000 hektar sawah yang ada di kawasan yang diairi lewat irigasi Gumbasa itu bisa segera aktif kembali, insya Allah. Oke, insya Allah ya. Satu lagi pertanyaan dari Safina Desriani, ini salah satu ketua Gerakan Milenial Sulawesi Tengah. Amin. Assalamualaikum Pak, saya Safina dari Gerakan Milenial Indonesia Sulawesi Tengah. Mau naik, dia mohonkan Apabila Bapak terpilih nantinya, berapa lama pembinaan dan jumlah milenial setiap daerah yang akan dibina entrepreneur milenial hebat selama 5 tahun, dan adakah program beasiswa untuk milenial? Baik, kalau untuk pembinaan pelatihan keterampilan bagi milenial untuk mewujudkan milenial yang entrepreneur ke depan, ini kita akan melakukan pemetaan. Kita akan melakukan pemetaan berapa banyak dari kelompok milenial kita ini yang berkeinginan ke sana. Karena lembaga-lembaga yang akan kita bentuk, kemudian pelatihan-pelatihan yang akan kita berikan itu tentu nanti kita akan siapkan secara berjenjang.
kalau toh nanti misalnya saya diberi amanah menjadi gubernur, insya Allah menjadi gubernur ke depan, saya akan membangun komunikasi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Jadi kita juga akan mendorong ke pemerintah kabupaten kota untuk bisa secara bersama-sama mewujudkan apa yang diinginkan oleh warga dan masyarakat kita. Ketika banyak generasi muda kita, milenial kita membutuhkan adanya pelatihan keterampilan untuk membangun jiwa entrepreneur bagi mereka, sehingga ini bisa menjawab tantangan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, maka saya akan mendorong pemerintah kabupaten kota pun untuk menyiapkan fasilitas yang sama. Jadi jangan kita mengatakan bahwa semua bisa kita tangani lewat provinsi. Kita berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Apalagi ke depan insya Allah jika saya diberi amanah menjadi gubernur, saya mempunyai program untuk memberikan bantuan 20 miliar per kabupaten kota. Ya, jadi setiap satu kabupaten akan diberikan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, yang mana bantuan keuangan itu nanti akan kita arahkan untuk pemanfaatnya, termasuk dalamnya pembinaan jiwa entrepreneur bagi milenial yang ada di kabupaten. Oke, ini sudah terjawab ya. Oke, kita ke Zoom, teman-teman di Zoom dulu. Ini beberapa kabupaten tadi sudah ada dari Sigi, dari kabupaten mana lagi yang ingin bertanya langsung ke Kak Hidayat? Parigi. Ya, Parigi, silakan Parigi. Parigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman dari Konter Kabupaten Parigi Motong. Sini ada Askasel dan beberapa teman lainnya. Ya kami Pak sangat antusias sekali karena kita dikumpulkan di sini para teknisi semuanya dan semua konter di seluruh Sulawesi Tengah. Amin. Kami gitu. Yang pada intinya kami sangat berterima kasih karena ada seorang calon pemimpin yang mewakili perasaan atau membawa teknisi dan konter semua ya gitu. Karena selama ini jarang sekali ya kita lihat jarang sekali para calon pemimpin itu memperhatikan pemberdayaan teknisi dan halo? Iya. Ya. Ya, jadi kami ingin bertanya Pak, terkait dengan semua peran kita ini, visi dan misi daripada Bapak sendiri mengenai tentang usaha yang digelut di Sulawesi Tengah ini, terutama khususnya di bidang servis handphone dan konter itu, kira-kira visi apa tujuan Bapak begitu, bagaimana untuk kesejahteraan teknisi dan lain sebagainya, karena kita lihat di sini semua berkumpul teknisi dan semua konter yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi begitu Bapak. Kira-kira seperti apa maksudnya? Mungkin itu yang pertama ya. Oke. Masih ada lagi. Oke. Yang kedua, kita tahu ya di Sulawesi Tengah ini minim sekali para pemuda itu bekerja mendapatkan Oke, belum. Sehingga anak muda sekarang ini banyak yang nganggur. Oke. Baik. Apakah ada peran itu menciptakan seperti sekolah pelatihan khusus untuk teknisi, kemudian pelatihan menjahit dan lain sebagainya itu apakah ada masuk di visi misi Bapak? Jadi apalagi khusus teknisi ya, seperti itu Bapak. Ya, jadi kami bertanya dua hal itu. Oke, terima kasih. Langsung kayaknya ya Kak. Ya, jadi saya mengerti betul yang kami maksud itu. Kenapa? Karena saya tahu betul bahwa di Sulawesi Tengah ini sebenarnya banyak sekali orang-orang terampil yang bisa bekerja menjadi teknisi, kemudian mereka bisa memperbaiki handphone, tapi ada kendalanya. Kendalanya adalah mereka belum bersertifikasi, sehingga keberadaan mereka itu, keberadaan teman-teman itu masih belum bisa dilegalkan karena belum ada izin, karena belum bersertifikasi. Padahal kalau keterampilan, kemampuan sudah sangat luar biasa. Nah, ini yang kemarin saya sudah rencanakan mau dilaksanakan, insya Allah mudah-mudahan jika saya diberi amanah menjadi gubernur, maka saya memastikan, insya Allah saya memastikan
buat teman-teman sekalian nanti, insya Allah mudah-mudahan akan diberikan pelatihan dalam rangka untuk mendapatkan sertifikasi, dan ketika memiliki sertifikasi maka sudah punya syarat, punya dasar untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri, itu servis handphone dimanapun kami berada. Nah, kalau sudah punya sertifikasi seperti itu artinya kami individu sudah dapat pekerjaan. Nah, kami butuh 2 orang tenaga untuk membantu kami, artinya kami sudah menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau setiap satu mereka yang punya keterampilan itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, maka berapa lagi ruang-ruang kerja terbuka bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan yang kedua tadi bicara soal Peluang kerja tadi. peluang kerja. Nah, peluang kerja ini sebenarnya ada 2 polanya. Peluang kerja yang kita mau cari tempat kita bekerja di mana, atau peluang kerja yang kita ciptakan dengan kemampuan dan keterampilan yang kita punya. Kalau saya bilang, buat teman-teman teknisi komputer, Anda tidak perlu lagi mencari pekerjaan. Anda sudah punya keterampilan untuk bisa melakukan servis, perbaikan handphone, dan sebagainya. Nah, Anda tinggal membutuhkan legalisasi saja. Ketika Anda mendapatkan legalisasi untuk bisa melaksanakan aktivitas itu, Anda sudah menciptakan lapangan kerja. Sekarang ini, sebagai generasi milenial, kita harus berpikir. Saya pernah datang di sebuah perguruan tinggi di Kabupaten Toli-Toli, di Sekolah Tinggi Kabupaten Toli-Toli. Apa semangat mereka di sana? Kami di sini bertekad bahwa lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Toli-Toli ini, kami akan menjadi generasi yang tidak lagi terlalu sibuk mencari pekerjaan, tapi kami bertekad untuk menciptakan lapangan kerja, dan kami akan menarik orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekitar kami, untuk bisa bekerja di ruang kerja yang kami ciptakan itu. Wah, ini saya kira sangat luar biasa. Kalau ini maksudkan yang kedua tadi soal pelatihan, insya Allah mudah-mudahan saya akan memaksimalkan BLK kita. Jadi provinsi itu ada BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, Balai Latihan Kerja ini nanti yang akan kita dorong, kemudian memberi ruang yang cukup kepada masyarakat untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan apa saja yang mereka butuhkan. Dan insya Allah mudah-mudahan pelatihan-pelatihan itu akan dibiayai oleh kita, dan kita berikan secara gratis kepada masyarakat. Sehingga masyarakat punya nanti keterampilan, dan yang berikutnya bukan hanya pelatihannya saja. Tapi kita memastikan bahwa dia juga sertifikasi. Kalau dia bekerja nanti, dia punya syarat khusus yang diperlukan bekerja di sebuah tempat, kita siapkan semuanya. Terima kasih. Jadi itu memang kaitan ya. Iya, sangat berkaitan. Iya. Ini ada lagi, saya ke Facebook dulu karena memang ramai banget yang di Facebook untuk teman-teman kabupaten. Saya baca dulu ya. Ini dari Ruli Tabe. Jadi tolong sampaikan aspirasi ini ke Bapak Hidayat. Kalau Bapak Hidayat berkomitmen untuk membangun rumah sakit RSUD provinsi di wilayah Utara Sulawesi Tengah, pasti banyak yang akan pilih katanya, karena banyak yang butuh. Karena rumah sakit tersebut yang akan menjadi rumah sakit klaster rujukan untuk wilayah Buol, Toli-Toli, dan Parimo bagian utara. Terlalu jauh kalau mereka ke Undata katanya. Tidak apalagi kondisi sekarang di COVID. Dan juga RSUD Tinombo tidak berfungsi katanya Pak. Jadi terlalu jauh, harus ke Parigi apalagi dalam keadaan darurat. Begitu juga masyarakat Mautong lebih memilih ke RSUD Marisa, Pohuwato daripada ke Parigi. Karena lokasi yang tepatnya di wilayah Kota Raya lebih dekat dari Buol, Toli-Toli, dan dekat Daro wilayah Tinombo dan Mautong. Jadi bagaimana menurut Kak Hidayat sendiri nih? Saya kalau bicara tentang fasilitas kesehatan, saya agak merinding ya. Kenapa? Karena itu betul-betul menjadi concern dan perhatian saya. Ketika saya pertama kali datang ke Banggai Laut sebagai pejabat bupati, maka 2 hal yang pertama saya tanyakan sampai di sana. Bagaimana sekolahnya dan bagaimana sarana prasarana kesehatannya. Waktu itu rumah sakit di sana itu dengan jumlah kamar yang begitu banyak, dengan kawasan yang begitu luas, itu hanya dihuni 5 orang dalam 1 bulan. Kenapa? Ternyata fasilitasnya tidak tersedia. Jadi saya tanyakan yang mereka yang punya pemahaman tentang itu, saya bilang bagaimana caranya rumah sakit seperti ini kemudian tidak ada penghuninya. Dia bilang, Pak, Bapak cukup mendatangkan 4 dokter ahli dasar. Insya Allah kalau ada 4 dokter ahli dasar ini, maka rumah sakit pasti akan ramai dikunjungi orang. Saya bilang bagaimana caranya? Mereka harus dikontrak, disiapkan fasilitas, dan mereka mau datang ke sini. Oke, saya bilang kita buatkan kebijakan. Kebijakan itu adalah kita kontrak dokter ahli, yang dasar tadi itu, kita pastikan ada fasilitas yang cukup bagi mereka, kita berikan insentif bagi mereka yang berdasarkan mereka mau, kita berikan fasilitas rumah dinas, kemudian fasilitas lainnya. Dan terbukti ketika 4 dokter ahli itu datang, rumah sakit ini kemudian ramai, dan kemudian sulit, bahkan sudah tidak bisa menampung masyarakat yang datang. Hal yang sama tentu kita akan lakukan sebagaimana ditanyakan tadi. Jika saya jadi gubernur, maka itu akan menjadi perhatian serius bagi kami. Seperti dikatakan tadi, betul,
Rumah sakit Tinombo itu ketika saya beberapa kali melintas di sana, memang saya lihat aktivitas masyarakat yang berobat ke sana mungkin tidak terlalu ramai dan tidak terlalu banyak. Pasti sebabnya juga karena itu. Iya. Karena mungkin sarana prasarana, kemudian sumber daya manusianya, yang penanganan kesehatannya, sumber daya tenaga kesehatannya. Nah, kalau ini kita lengkapi, ini kita benahi, kita cukupkan, saya yakin orang akan datang ke sana. Insya Allah mudah-mudahan jika saya terpilih, diberi amanah menjadi gubernur ke depan, itu akan menjadi perhatian pertama kita untuk kita juga laksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya, soalnya kan saya juga dari Morowali Utara, Pak ya. Di Batu Rube kita tuh ke pulau-pulau. Tidak ada dokter, kita harus menyeberang naik kapal, naik jolor 6 jam. Itu karena sangat riskan sekali, apalagi harus dari naik kapal 6 jam, kita dirujuk lagi ke Undata. Itu butuh waktu 12 jam. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Kadaya terpilih, akan ada rumah sakit maupun daerah, fasilitasnya pasti seperti yang di kota ya. Oke, dari Bang Laut, silakan ingin bertanya. Silakan. Bang Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami anak-anak muda dari Kabupaten Banggai Laut. Amin, amin. Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ucap syukur alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini kami dapat bertatap langsung dengan Bapak walaupun kami bertatap langsung melalui via Zoom. Ya. Kesempatan kali ini kami dari Pemuda Milenial Banggai Laut bertanya ketika Bapak menjadi gubernur, yaitu orang nomor 1 di Sulawesi Tengah, kami hanya meminta bahwa kami di Banggai Laut itu punya potensi alam yang sangat luar biasa. Agar kiranya kami sebagai pemuda-pemuda, agar teman-teman kami yang pengangguran diberikan pembinaan keterampilan agar memanfaatkan sumber daya alam sebagai tempat wisata secara bijak. Agar kami yang di kampung-kampung ini bisa bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa kami bekerja sebagai buruh bangunan dan pekerja kasar. Karena jujur saja kami Pak di Kabupaten Banggai Laut banyak sekali tempat wisata, tapi kami tidak mampu mengelola itu secara sustainable atau berkelanjutan. Agar kiranya Bapak mendatangkan orang-orang atau para pelatih yang mampu membina kami secara speaking, secara bahasa. Ketika kami dapat misalnya tamu atau turis ke depannya, kami mampu berkomunikasi dengan orang-orang luar agar Sulawesi Tengah ini mampu terkenal dari sumber daya manusianya hebat, kemudian sumber daya alamnya luar biasa. Mungkin itu kiranya pendapat serta pertanyaan dari teman-teman. Kiranya saya mewakili dari teman-teman pemuda-pemuda milenial yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Terima kasih, Pak. Ya, saya langsung jawab. Ya, silakan. Saya kira apa yang kami cerita itu semua saya sudah tahu di Banggai Laut itu. Saya pernah di sana 2 tahun. Bahkan ketika saya sampai di Banggai Laut dulu, saya pernah bilang sama masyarakat di sana, jika belum ada daerah di Sulawesi Tengah ini yang bisa menjamin, bisa membuat Sulawesi Tengah mendunia, maka dari Banggai Laut kita wujudkan Sulawesi Tengah mendunia dari sektor pariwisata. Kenapa? Begini, waktu itu karena saya bupati di Banggai Laut. Waktu itu saya ingin membangun komunikasi dengan teman-teman yang lain, para bupati, untuk mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya potensi wilayah kita ini, khususnya di sektor pariwisata, itu bisa mengangkat Sulawesi Tengah ini mendunia dari wilayah kita masing-masing. Tapi kemudian kenapa ini masih belum terlalu kuat bisa mengangkat kita sampai mendunia? Ada beberapa wilayah yang sudah terkenal sampai ke mancanegara, ada beberapa wilayah. Tapi kemudian kita harus banyak sekali upaya untuk mengemas dia dengan baik. Mengemas dia, menyiapkan sumber dayanya. Saya sepakat sekali dengan Ade tadi itu, bahwa kita harus siapkan masyarakatnya untuk menerima kunjungan itu. Karena orang akan datang sekali, dan setelah itu dia tidak akan datang lagi. Ketika dia tidak menemukan sesuatu yang berbeda di sana, terutama di dalam kelompok masyarakat yang menerima mereka datang. Tentu ketika ada permintaan bagaimana melatih kami,
Insya Allah mudah-mudahan kalau saya jadi gubernur, itu juga termasuk konsen kita untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak muda, para generasi milenial tadi itu. Itulah gagasan-gagasan kami. Kami selalu berpikir ke depan tentang apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi ketika Anda belum meminta sebenarnya, itu sudah dalam pikiran kami. Cuma ya itulah, insya Allah mudah-mudahan. Kalau kalian semua bersepakat, masyarakat Sulawesi Tengah bersepakat, memberikan kesempatan dan amanah kepada kami, jalan kepada kami untuk bisa menjadi gubernur ke depan, insya Allah persoalan-persoalan tadi itu bukan persoalan yang sulit bagi kami untuk segera bisa menyelesaikan. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman. Ya. Oke. Debat. Dari dari Zoom lagi ya, Ramli ya. Ramli Oni. Ya, dari Touna. Ya, atau Jouna, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam. Hebat. Dari Kabupaten Touna mau menanyakan tentang program, insya Allah kalau beliau terangkat jadi gubernur Pak Hidayat Lama Karate, apa program beliau ke depan untuk pemuda milenial tahun 2020-2024? Terima kasih. Itu saja. Oke, terima kasih dari Touna. Salam hebat. Ya. Salam hebat. Jadi begini, teman-teman. Artinya, kalau ada pertanyaan apa yang akan saya lakukan buat generasi milenial ke depan, yang jelas, artinya saya akan menyiapkan ruang di mana kalian-kalian semua nanti bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Misalnya begini, saya tanya balik, apa semua yang kalian inginkan dari saya jika diberi amanah menjadi gubernur untuk saya bisa berikan kepada kalian? Misalnya, karena kan banyak sekali permintaan, banyak sekali ragam keinginan dari para pemuda, nanti kita akan kelompokkan dia menjadi berapa kelompok besar. Nah, ketika kita sudah kelompokkan dia, maka kalian tinggal memilih yang mana yang akan diberikan kepada kalian. Tidak usah khawatir, saya masih menjadi bagian dari kalian, saya masih bagian dari generasi hari ini, sehingga saya tahu betul apa yang kalian butuhkan. Insya Allah mudah-mudahan kalau kali ini kita diberi amanah, maka inilah sejarah pertama ada generasi muda yang bisa menjadi gubernur di Sulawesi Tengah. Insya Allah mudah-mudahan. Hebat. Amin. Jadi kita generasi muda harus Salam menciptakan sejarah sekarang. Jadi kita generasi muda harus menciptakan sejarah sekarang bahwa hari ini eranya generasi muda, eranya generasi milenial untuk bisa memimpin Sulawesi Tengah, dan nanti kita lihat seperti apa Sulawesi Tengah ketika dipimpin oleh kita-kita yang muda, yang semangat dalam rangka untuk menuju Sulawesi Tengah hari ini dan Sulawesi Tengah ke depan. Oke. Hebat ya. Oke. Lanjut lagi teman-teman dari Zoom lagi ya. Ada Fadel dari Poso. Silakan Fadel. Baik Fadel, silakan. Oh, lagi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pemadaman listrik ya, tetap semangat ya, luar biasa. Salam hebat dari Poso. Salam hebat. Salam hebat. Oke, terima kasih. Jaringan mati pada. Wow. Tapi kedengaran. Ya, kedengaran. Silakan. Beri kesempatan untuk berbicara dan halo. Ya, silakan Fadel. Ya, yang ingin saya sampaikan dan mungkin itu permintaan dari teman-teman teknisi juga. Ya, bagaimana supaya kita para teknisi bisa bersatu. Oh. Ya. Ya, karena dari berbagai kota rata-rata kita di sini itu ya kebanyakan sih tidak bersatu. Jadi bagaimana siapa tahu dengan adanya pertemuan ini kita teknisi Sulawesi Tengah bisa bersatu. Itu permintaan dari saya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih yang di Poso. Walaupun luar biasa ya. Mati lampu. Masih bisa. Masih semangat ya. Memang permasalahan di anak muda ini ego ya. Mereka punya ide masing-masing atau mungkin punya prinsip yang beda-beda. Bagaimana cara menyatukan mereka ini? Saya kira begini, teman-teman para teknisi, kalau Anda ingin diwadahi oleh sebuah organisasi, maka baik sekali ketika kita berhimpun dalam satu wadah organisasi, di mana organisasi itu
strukturnya, kepengurusannya dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Untuk apa organisasi itu dibentuk? Dalam rangka nanti untuk memfasilitasi, menyuarakan apa-apa yang menjadi kebutuhan kelompok-kelompok organisasi. Dulu waktu pertama kali bawang goreng berkembang di Sulawesi Tengah, di Kota Palu khususnya, itu kemudian masing-masing pengelola itu bekerja sendiri-sendiri. Nah, kemudian saya juga ikut terlibat di situ, ikut bergabung di kelompok UKM bawang goreng khas Palu. Nah, ketika saya dengan istri terlibat di situ, itu kemudian saya berpikir, kalau kita bekerja sendiri-sendiri, pertama, kita kesulitan mendapatkan bahan baku. Kedua, kita kesulitan untuk menjual produk dengan harga yang cukup baik. Benar-benar. Nah, kemudian saya coba kumpul teman-teman itu, saya himpun, kemudian mereka bersepakat untuk, ayo kita bentuk asosiasinya. Setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebutuhan bahan baku kurang, maka kamilah asosiasi itu mencarikan mereka untuk mendistribusi. Nah, itu contoh. Demikian juga teman-teman teknisi. Jadi saya kira kalau dibentuk sebuah wadah, nanti kita siap kok. Kalau saya jadi pemerintah, saya siap menjadi pelindung, penasehat atau apapun judulnya, sehingga wadah itu nanti tidak akan berkelahi. Kenapa? Karena ada kita di dalamnya. Kita akan terlibat membantu untuk menyelesaikan apa sesungguhnya. Jadi tidak hanya persoalan-persoalan pemerintah. Jadi menjadi pemerintah ini tidak hanya menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintah saja, tapi persoalan-persoalan kelompok masyarakat, kelompok pemuda yang ingin bergabung bersatu menyelesaikan masalahnya, boleh kok kita terlibat di dalam ketika mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Oke, jadi memang butuh penasehat ya, khususnya para anak muda. Kalau anak muda sendiri tuh pasti ada egonya. Jadi mungkin ada pemerintah hadir untuk jadi penasehat di situ, jadi untuk melaraskan keinginan anak-anak muda. Amin. Dari Toli-Toli ingin bergabung. Hebat. Hebat, menang. Toli-Toli silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sambil minum ya, sambil minum. Ya, silakan. Saya juga boleh minum. Ya. Jadi Toli-Toli Pak, begitu melihat Bapak di poster yang terpampang di mana saja, kita sebagai generasi Toli-Toli itu bangga. Adanya seorang yang begitu hebat, cerdas, dan orang-orang seperti inilah yang diharapkan nanti. Amin. Amin. Nah, jadi kalau seperti untuk masyarakat Sulawesi Tengah, kita harus memang mencari pemimpin bukan karena dia punya partai, tapi orang-orang memang yang punya amanah dan akhlak, dan orang-orang yang langsung menyentuh dengan rakyat. Amin. Jadi apalagi kalau orangnya birokrasi, itu lebih pas. Amin. Kita bisa harapkan orang-orang seperti ini. Nah, sehingga kalau seperti roda pemerintahan pasti akan bagus. Amin. Apalagi kalau lobby-lobby, itu masalah investasi pasti akan lebih terarah itu. Iya, amin. Saya terus terang Pak sangat bangga sekali dan senang melihat dua pasangan ini dengan memiliki disiplin ilmu yang berbeda. Iya. Tapi punya wawasan, punya planning ke depan yang untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Ya mudah-mudahan ke depan Pak, Bapak sukses. Amin. Satu waktu kira-kira beberapa tahun lalu saya pernah ketemu dengan Bapak Gubernur yang sekarang ini. Saya ketemu di masjid. Saya ketemu dengan Pak Ilung di Janggola. Saya cuma katakan sukses selalu. Dia katakan sama saya terima kasih. Alhamdulillah jadi gubernur Pak. Mudah-mudahan Bapak juga seperti itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih dari Toli-Toli ya. Luar biasa ya. Memang kayaknya ini fans banget Pak. Dan berharap memang Bapak yang akan jadi next gubernur ya. Oke, dari Morowali Utara sekarang. Silakan yang di Morowali Utara bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sebagai anak muda milenial Morowali Utara ingin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk calon gubernur kita di periode 2020 dan 2024. Ya. Kami anak G. Oke. Ya. Oke, dan milenial hebat Morowali Utara, Pak. Amin. Juga Pak, championship 1 di Morowali Utara. Bagaimana komitmen Bapak? Berarti. Halo. Iya. Silakan. Ya, lanjut.
Nah, ini salah satu bermasalah di Morowali Utara. Halo, halo. Ya. Nah, jaringan. Oke, lanjut. Silakan. Ya, halo. Ya, silakan kedengaran. Pertanyaan kami Pak, bagaimana komitmen Bapak dan apa gagasan Bapak untuk kami para gamers di Sulteng, khususnya Morowali Utara, dalam mensupport kami dan ikut turnamen mewakili Sulteng di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih Pak. Oke. Itu dari pertanyaan dari kami selaku anak muda milenial Morowali Utara. Oke, ini anak-anak yang aktif di games ya, anak YouTuber nih yang asli-asli, yang sering banget main game. Jadi gimana nih tanggapannya? Ya, teman-teman pencinta games, kalian tidak usah khawatir, saya pembina kalian. Coba lihat di struktur itu, Hidayat Lamakara itu adalah pembina di games Sulawesi Tengah ini. Insya Allah mudah-mudahan, dan saya senang sekali melihat kegiatan itu. Jadi ada sebuah kesempatan saya hadir ketika mereka lomba, saya menyaksikan bagaimana mereka bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan menyiapkan fasilitas untuk itu nanti. Khusus untuk games itu, pencinta games itu, nanti kita akan, kalau insya Allah saya diberi amanah oleh Allah untuk menjadi gubernur ke depan, sebagai pembina games, kita akan buatkan fasilitas buat komune. Sehingga fasilitas itu menjadi fasilitas yang khusus dipakai oleh teman-teman games untuk melakukan aktivitasnya. Dan kalau ada orang dari luar mau datang ke sini, dia akan melihat bahwa di Sulawesi Tengah ada satu fasilitas khusus yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk melaksanakan kegiatan lomba games dan sebagainya, di mana saya terlibat dalam sebagai pembinanya. Insya Allah mudah-mudahan. Wah, luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak. Salam hebat. Salam hebat, menang. Oke, ini waktu kita tinggal 13 menit lagi. Nih Kak Hidayat, saya langsung ke Facebook yang sangat ramai ya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu untuk Kak Hidayat ini. Dari MB Santi, tolong disampaikan kepada Bapak Hidayat Barto, ketika Hebat terpilih menjadi gubernur nanti, program apa yang akan dilakukan Hebat dalam waktu 100 hari ke depan, kira-kira? Ya, yang jelas yang pertama, sebagaimana visi kami Sulteng bangkit, artinya bangkit ketika kita tahu bahwa 28 September itu kemarin kita mengalami bencana alam ya, di mana bencana alam tsunami, likuifaksi dan sebagainya, dan banyak masyarakat kita yang terdampak. Sampai dengan hari ini masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan hak-hak mereka. Insya Allah mudah-mudahan di 100 hari pertama kita akan pastikan bahwa mereka-mereka yang punya hak untuk mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah itu kita pastikan akan mendapatkan bantuan-bantuan, menerima bantuan-bantuan itu. Yang kedua, kita akan memastikan bahwa program-program pemerintah ke depan kita arahkan di program pertama itu adalah melakukan evaluasi terhadap program pemerintah dan kemudian memastikan bahwa alokasi anggaran yang ditetapkan nanti itu adalah alokasi anggaran yang berbasis pada kepentingan rakyat. Yang ketiga, kita pastikan juga bahwa di dalam kelompok masyarakat itu kami juga nanti akan konsen membantu memberikan fasilitas kepada mereka-mereka yang masuk dalam kelompok masyarakat rentan dan disabilitas. Selama ini kita melihat bahwa sedikit sekali kebijakan dan program dari pemerintah itu menyentuh saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Fasilitas bagi mereka, ya fasilitas untuk mendapatkan layanan, misalnya untuk mereka masuk ke kantor-kantor. Coba lihat sekarang, akses untuk mereka masuk aja kurang. Kan begitu? Ruang-ruang khusus untuk mereka misalnya ke toilet dan sebagainya. Nah ini juga akan saya coba dorong agar supaya teman-teman saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus termasuk jalur-jalur khusus buat mereka itu akan kita ciptakan. Kemudian demikian juga ya, kita akan pastikan bahwa di 100 per hari pertama itu kita akan berkomitmen dengan semua birokrasi, semua kelompok-kelompok stakeholder yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini untuk kita memastikan bahwa kita harus menciptakan suasana yang damai dan aman di wilayah Sulawesi Tengah sehingga setiap masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Insya Allah ya. Dan ini waktu sudah mau habis. Ini satu lagi terakhir buat Kak Dayat. Ini saya informasikan sekali lagi kalau Kak Dayat ini adalah pembina TEPS Teknisi Ponsel Sulawesi Tengah ya. Nah di akhir ini kan malam ini adalah launching gerakan entrepreneur milenial hebat Sulawesi Tengah. Apa harapan Kak Dayat untuk anak-anak milenial entrepreneur hebat Sulawesi Tengah ini? Harapan? Saya ingin katakan kepada teman-teman milenial generasi muda bahwa sesungguhnya dalam diri kita punya potensi yang sangat luar biasa yang tidak perlu kita ragukan itu. Jangan pernah ada lagi generasi muda sekarang ini yang merasa dirinya lemah, tidak boleh. Saya sudah memberi contoh buat kalian bahwa saya keluar dari pemikiran biasanya ke pemikiran yang tidak biasanya
di mana saya menganggap bahwa potensi muda ini harus kita manfaatkan. Jangan sampai nanti kita lupa kita sudah tua, gitu loh. Kita sudah lewat usia kita, di mana usia produktif kita udah lewat, dan kita baru mau berbuat. Saya khawatir nanti kita lupa di situ. Jadi manfaatkan itu sekarang. Jangan sampai nanti kalian kemudian terlena dengan situasi yang ada sekarang ini. Banyak hal yang bisa kita buat sebagai anak muda, banyak gagasan-gagasan, banyak ide-ide yang bisa kita telurkan, dan jangan pernah berpikir selalu harus bersama-sama dengan orang untuk melahirkan sesuatu. Dengan kemampuan kita sendiri, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menciptakan sesuatu yang akhirnya nanti itu menunjukkan itulah keberadaan kita sebagai anak muda. Nah, ini yang saya ingin katakan. Dan jangan pernah takut untuk terjun ke ruang-ruang lain, di mana ruang-ruang itu menurut kalian mungkin hal-hal yang tidak mungkin. Percaya pada diri kalian bahwa dalam diri kita sebagai anak muda ini punya potensi yang sangat luar biasa. Kita bisa melampaui apa yang ada dalam pikiran kita. Kemampuan kita itu bisa melampaui apa yang ada dalam pikiran kita. Itu yang harus dipahami. Jadi dengan potensi muda kita, sesungguhnya kita punya kekuatan untuk mampu melakukan itu. Jangan menjadi lemah, jangan kemudian tidak berdaya. Hari ini generasi muda harus menjadi generasi yang kuat, karena kita adalah tumpuan harapan masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjadikan Sulawesi Tengah lebih baik ke depan dan lebih hebat ke depan. Terima kasih, saya kira itu. Oke, itu langsung kayak menambah. Itu kayak inspirasi saya dari Hebat. Hebat. jadi semangat. Ini ada waktu sudah habis. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Kak Dayan. Kita bisa berdiskusi. Salam hebat. Salam hebat. Salam hebat. Insya Allah, saya mengharapkan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam satu barisan perjuangan generasi muda yang telah berani terjun ke dunia ini, dalam rangka mewakili kalian semua untuk Sultan Hebat 2020. Terima kasih. Gerakan entrepreneur milenial Sultan Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Hebat. Hebat. Ini Abang dah. Gagal ini. semua hebat.